Beredar rumor kencang yang menyebut bahwa pernyataan dari Lewis Arnold yang menyebut bahwa jangan berlama-lama tinggal di Elbaf memunculkan spekulasi tentang adanya perangkap waktu yang terjadi di negeri ini dengan asumsi bahwa beberapa hari diam di negeri ini itu sama dengan bertahun-tahun ada di dunia luar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Apakah mungkin juga Arnold ini adalah seorang penyandang namadi yang sepertinya masih ditutupi oleh Oda Sensei sampai sekarang? Yep, dan di akhir video kita juga akan bahas terkait dengan beberapa petunjuk yang sudah dibocorkan oleh Redon di video ini. Jadi seperti biasa, tinggalkan jempol kalian dan share video ini jika kalian suka dengan pembahasan Tamagon kali ini. Sang penjelajah Lewis Arnold pertama kali disebutkan di dalam chapter 115 di Little Garden. Nami ingat bahwa dia pernah membaca tentang Little Garden sebelumnya, dan kita melihat bahwa dia memiliki salinan buku Bragman di perpustakaan kecil di Going Merry. Namun sebenarnya siapakah Lewis Arnold ini? Apakah dia orang yang benar-benar penting di dalam cerita kita saat ini? Dalam SBS volume 42, Oda menjelaskan bahwa judul Bragman sebenarnya ini diberikan pada cerita-cerita sebelumnya karena dianggap sebagai kisah fantasi yang menggelikan. Banyak yang bahkan menganggap cerita-cerita itu sebagai kebohongan. Hal ini pun memunculkan hubungan yang sangat menarik antara kisah-kisah ini dan kisah Mom Black Nolan atau Nolan si pembohong. Kisah petualangan Nolan juga menjadi buku cerita petualangan fantasi dan ceritanya juga dianggap sebagai kebohongan. Jadi berdasarkan hal ini saja kita pun dapat berasumsi bahwa Lewis Arnold kemungkinan memiliki arti penting dalam cerita Usopp. Karena Usopp juga dikenal sebagai pembohong yang ceritanya akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Di SBS volume 42 ini juga disebutkan bahwa buku Bragman ini termasuk salah satu judul yang terselamatkan saat peristiwa Ohara. Ini menegaskan bahwa itu bukan sekedar kisah petualangan biasa, tapi di dalam kisah-kisah tersebut pun terdapat informasi yang berharga bagi para cendekiawan Ohara. Nah, tampaknya buku ini baru beredar kembali setelah insiden Ohara, karena dikatakan bahwa satu-satunya alasan buku ini bertahan hingga saat ini adalah karena Ohara. Ini membuatnya sangat menarik untuk dipertimbangkan. Jadi bagaimana tepatnya Nami ini memiliki salinan dari buku ini. Bukan hanya Nami yang sebelumnya sudah membaca buku dari Lewis Arnold ini, Nami juga yang membaca buku catatan harian dari Nolan di chapter 228. Nah, jadi siapakah Lewis Arnold? Apakah ini ada hubungannya yang memberikan kita petunjuk yang benar-benar penting ke depannya? Kita setidaknya tahu bahwa buku ini diterbitkan sekitar antara 100 dan 22 tahun lalu di insiden Ohara. Berdasarkan hal inilah ada kemungkinan orang ini masih hidup. Siapapun dia, tampaknya sangat mungkin bahwa Arnold ini akan menjadi rekan karakter seperti Vegapunk dan juga Profesor Clover dalam meneliti dunia ini. Kita masih belum tahu bagaimana raksasa ini tahu untuk datang ke Ohara dan mengambil buku-buku itu. Apa mungkin memang seseorang telah memberitahu mereka? Chapter terakhir pun secara langsung memberitahu kita bahwa karakter siluet misterius itu tidak lain mungkin saja adalah penjelajah yang sama, yakni Lewis Arnold sendiri. Peringatannya di akhir mungkin mencerminkan pengalamannya sendiri di sana. Dia sendiri sudah mengalaminya sendiri di dalam waktu yang benar-benar lama. Jadi mungkin saja pria siluet ini bukan hanya Lewis Arnold, tetapi bahkan nama aslinya bahkan akan menjadi sangat menggembarkan. Mungkin saja nama aslinya adalah Lewis D. Arnold. Jika Arnold adalah anggota klan D, maka itu akan menjelaskan cerita-cerita yang dianggap sebagai kisah fantasi. Dan itu akan menjelaskan mengapa para cendekiawan Ohara melihat nilai yang begitu tinggi pada sebuah buku yang seharusnya hanya sebuah kisah petualangan yang fantastis. Catatan petualangan para penjelajah terkenal kerap kali berisi aspek penting dari pengetahuan umum dan bahkan secara tidak sengaja mengungkapkan rahasia yang tabu. Contoh saja adalah Alkitab milik Kuma. Buku ini sebenarnya adalah kumpulan kitab suci yang mencerminkan detail berbagai pulau-pulau yang dijelajahi oleh Kuma. Jika benar sosok siluet tersebut tidak lain adalah Lewis D. Arnold, maka itu artinya Arnold kenal baik dengan Crocus dan juga bajak laut Roger, kan? Coba saja kita bayangkan Crocus dan Arnold ini bertukar cerita dan menuturkan kisah lama sambil minum-minum seperti pada cover story yang satu ini. Mungkin saja Crocus memberitahu Arnold tentang Luffy selama pertemuan ini, dan itulah sebabnya Arnold ini tampaknya telah menunggu kedatangan dari Luffy di Elbaf. Arnold ini pasti tertarik pada petualangan masa depan yang mengingatkan akan kru Roger tentangnya. Jadi dialah yang berada di balik dari pemulihan buku-buku dari Ohara, dan dia telah menunggu Luffy dan topi jerami di pulau tersebut.
Namun ada keanehan yang terjadi. Mengapa selalu Nami yang membaca buku-buku penting ini? Bagaimana dia bisa terlibat di dalam semua ini? Nah, pernah sebelumnya Oda Sensei menggambarkan Nami sebagai raksasa di halaman berwarnanya. Apa mungkin hal ini tampaknya menunjukkan bahwa Nami akan memiliki kepentingan khusus di negeri Elbaf ini? Mungkin saja kita mengharapkan Nami ini memainkan peran penting dalam rencana dari Arnott ini. Atau mungkin dia memiliki hubungan yang lebih khusus dengan Arnott ini, semacam hubungan kekeluargaan. Kemudian banyak sekali rumor yang berada di forum Jepang yang banyak sekali mengaitkan pernyataan jangan berlama-lama di Elbaf dengan spekulasi terkait dengan mungkin saja ini adalah perangkap waktu. Mungkinkah 3 hari di Elbaf sama dengan 2 tahun di dunia luar? Ruang waktu dapat dilengkungkan dengan menempatkan objek bermassa besar di dalamnya. Nah, tepat sekali, Elbaf adalah negerinya para benda-benda besar, dimulai dari pohon harta karun Adam hingga raksasa itu sendiri yang berukuran sangatlah besar. Jadi apakah para raksasa menyebabkan ruang waktu melengkung dan menjadikan Elbaf sebuah perangkap waktu? Jika Elbaf adalah perangkap waktunya, ini mungkin mencerminkan time skip di dunia luar. Pria misterius di Elbaf ini mungkin telah ada di sana selama beberapa minggu saja, tetapi beberapa tahun mungkin telah berlalu di dunia nyata. Louis Arnott ini mungkin hanya ada di sana selama beberapa minggu atau bulan, tetapi bagi dunia luar itu sudah 80 tahun yang lalu. Nah, kalian ingat kan Shiki juga mengatakan dia punya rencana yang akan dia laksanakan dalam 20 tahun. Jadi apakah dia tinggal di Elbaf agar waktunya berlalu lebih cepat? Kemudian di minggu ini kita juga mendapatkan beberapa petunjuk yang selalu diposting oleh Redon, dan kali ini petunjuk pertama yang kita temukan adalah ada gambar kucing yang kelihatannya bersedih, namun sedihnya kali ini mungkin semacam sedih terharu. Apa mungkin di dalam chapter ini kita sudah menemukan bahwa Robin akhirnya bertemu dengan Saul dan reuni dari mereka berdua akhirnya tercapai? Jika benar, ini artinya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Saul yang pada chapter sebelumnya kita melihat dia ambruk tak sadarkan diri di depan dari seseorang. Atau mungkin ada hal lain di sisi cerita Elbaf yang diceritakan semisal Lau yang juga bertemu dengan Beppo kembali. Atau beberapa awak kru dari bajak laut topi jerami yang masih terkesima dengan adanya mereka yang sudah berada di desa dari Elbaf yang menawan. Ada juga petunjuk wanita berkata Hausili atau hal konyol. Mungkin di sini kru bajak laut topi jerami akan mendapatkan banyak sekali dongeng dan cerita sejarah mengenai bagaimana mereka yang memuja Dewa Matahari yang mereka agung-agungkan, namun sekarang mereka sudah lebih dekat dengan Dewa Matahari mereka sendiri. Kemudian ada juga gambar petunjuk pria yang disalib. Ini sepertinya mengarahkan kita kembali ke panel dari Lord Loki. Dan yang paling menarik di sini adalah bocoran tentang terlihat adanya sebuah kapal yang sepertinya terbang ke atas. Gambar bergerak ini berasal dari salah satu adegan akhir yang fantastis dari Peter Pan di Disney. Kapten Pen menyuruh Tinkerbell untuk melapisi kapal mereka dengan debu peri, dan ini mengubahnya menjadi emas dan memungkinkan kapal ini untuk terbang. Apa mungkin kita akan lebih banyak melihat teknologi tanda petik batu matahari di chapter ini yang memungkinkan kapal untuk bisa terbang? Jadi ini sungguh teknologi yang di luar nalar yang luar biasa. Bisa jadi ini akan menjadi banyak bahan yang akan dilakukan oleh Ferengi dengan kapalnya atau Usopp yang akan menemukan cara untuk menciptakan teknologi baru dari batu matahari tersebut. Nah, sebelum menutup videonya ada informasi penting terkait dengan penjadwalan dari manga One Piece ke depannya. Jadwal chapter One Piece berikutnya setelah chapter 1133 kita akan libur lagi karena itu adalah jatah Oda untuk beristirahat. Kemudian chapter akan rilis kembali seminggu kemudian untuk chapter 1134-nya. Setelah itu akan ada libur kembali. Ini dikarenakan libur dari majalahnya karena adanya hari raya besar Natal. Oke, jadi sekian saja pembahasan untuk prediksi kita kali ini. Ingat, besok kita akan mendapatkan spoiler chapter 1133. Terima kasih dari kalian yang sudah mau menonton. Jangan lupa like dan share-nya. Dan sekian dari Tamagon, turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.